Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semangat ya. Oke, perkenalkan nama saya Vera Arianti. Saya guru di SLB Negeri 25 Sintang. Dan saya akan berbagi praktik baik mengenai mengajar huruf braille dan orientasi mobilitas pada anak tunanetra. Nah, mungkin ini bisa bermanfaat juga untuk guru-guru baru yang baru datang ya, bisa tahu bagaimana pembelajarannya. Oke, next. Cantik. Dan saya diperkenalkan kenal ya Bapak Ibu ya. Nah, pendahuluan ya, sebelum saya menjelaskan menggunakan metode atap, saya ingin memberitahu dulu kepada Bapak Ibu mengapa braille dan OM atau orientasi mobilitas ini penting ya. Braille itu digunakan tunanetra untuk apa Bapak Ibu? Membaca dan menulis. Ketika Bapak Ibu guru melihat saya dalam kelas, kadang banyak nih yang suka bertanya, gimana sih caranya gitu ya. Banyak yang penasaran gitu, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, orientasi mobilitas atau OM itu memungkinkan tunanetra untuk bergerak dengan aman dan mandiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita bergerak atau mobilitas yang dibutuhkan pertama apa Bapak Ibu? Modelnya visual ya. Sedangkan anak-anak tunanetra itu nggak ada model visualnya. Nah, bagaimana OM ini membawa mereka supaya bisa bergerak secara mandiri, begitu? Oke? Next. Nah, ini Bapak Ibu braille alfabet. Nanti ini rumusnya. Ini dulu saya belajar 2 tahun, 3 tahun lebih ya, sampai hafal, benar-benar hafal. Dan ini baru braille alfabet aja Bapak Ibu. Jadi braille itu banyak sekali. Musik, Arab, matematika, itu beda-beda kodenya, nggak sama kayak ini. Yang ini yang saya ambil ini yang kode alfabet. Jadi braille itu ada 6 titik. Nah, titik 1 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang di hitam itu adalah yang dilubangi. Oke. Kemudian contohnya yang sebelah kiri itu adalah ketika sudah di print atau sudah ditulis. Nah, jadi anak tunanetra membacanya tidak pakai visual ya, pakai taktil, perabaan. Ya, jadi memang anak-anak tunanetra ini kita latih perabaannya atau taktilnya itu lebih banyak daripada anak-anak yang lain. Oke, next. Nah, kadang orang tua atau orang-orang awam itu nggak ngerti ya kalau pembelajaran tongkat pada anak tunanetra itu harus diajarkan sejak kecil. Makanya dari kelas 1 SD seperti murid saya di sekolah itu, Syafira itu harus menggunakan tongkat ketika dia hendak ke kantin. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian kan kalau Syafira mau ke kantin dia pakai tongkat. Karena udah saya ajarkan memang dari kelas 1. Nah sekarang itu tidak hanya namanya orientasi mobilitas, tapi yang terbaru adalah orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Ini program khusus untuk anak tunanetra Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, saya akan berbagi praktik baik menggunakan metode atap nih. Mungkin Bapak Ibu yang masih belum paham apa itu atap. Atap A itu awal, T itu tantangan, kemudian A aksi, dan P pembelajaran. Oke, next. Nah, awal. Jadi ketika awal itu kan dimulai dari 0 ya Bapak Ibu. Seperti murid saya yang besar itu Theo, walaupun dia murid pindahan, tapi dia kemampuan braille-nya 0 pada saat masuk ke SLB. Tidak bisa sama sekali. Nah, kemudian apa yang harus saya lakukan adalah memperkenalkan sistem braille 6 titik yang berbentuk berbagai huruf, kemudian menggunakan alat bantu namanya papan braille dan stylus ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya untuk pembelajaran orientasi mobilitas, yang pertama adalah mengenalkan lingkungan sekitar dengan cara yang aman. Yang kedua, menggunakan tongkat putih dan alat bantu lainnya. Yang ketiga, mengajarkan konsep arah, jarak, dan orientasi dasar. Dan itu rumit sekali Bapak Ibu, bagaimana kita mengajarkan arah, jarak dengan pada anak-anak yang memang tidak bisa melihat. Gini, kita mengajarkan anak dengan anak
aja ya, melihat misalnya, lihat 3 kotak lantai kan enak ya. Walaupun dengan bahasa isyarat kita bisa nunjuk dia akan jalan 3 kotak. Tapi bagaimana dengan anak tunanetra? Lihat keramik kotak aja nggak pernah. Gimana kita nyuruh mereka buat jalan 3 kotak ke depan? Itu ada triknya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tantangannya banyak sekali yang dihadapi ya. Yang pertama dari Braille dulu ya. 1, hambatan fisik apa? Kurangnya bahan dan alat bantu. Nah, alhamdulillah kemarin memang saat pembelajaran itu benar-benar disupport oleh kepala sekolah. Dari awalnya kita tidak ada stilus dan reguler, tidak ada patuler, tapi difasilitasi oleh sekolah dan akhirnya kita punya sekarang ya. Tepuk tangan dulu untuk ibu kepala sekolah kita. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah hambatan kognitif. Jadi ketika anaknya cerdas itu nggak ada masalah kita ngajarin dia. Tapi kalau anaknya agak lambat, IQ-nya rata-rata, itu susah sekali Bapak Ibu ya. Dan nggak sedikit juga banyak anak-anak tunanetra ini yang mempunyai tambahan juga kayak misalnya tunanetra dengan tunagrahita seperti itu. Nah, kemudian emosionalnya apa? Motivasi dan rasa percaya diri siswa ini juga salah satu tantangan saya. Kenapa ketika saat harus ke anak-anak mengajak keluar kelas tuh gak mau, aku takut, nah seperti itu ya. Jadi itu benar-benar menjadi tantangan terbesar. Kemudian dalam OM, nah hambatan fisiknya adalah kesulitan navigasi di lingkungan yang kompleks. Apalagi anak tunanetra ini tidak bisa di lingkungan yang berubah-ubah Bapak Ibu. Misalnya di dalam rumahnya, letak posisi tempat tidur dia, meja dia, kamar mandi, kamar kemana, pintu itu harus sama. Bahkan seumur hidup mereka itu harus sama. Kenapa? Karena hafalannya di situ. Ketika ibu atau bapaknya merenovasi rumah, itu pasti udah buyar lagi hafalannya. Makanya boleh ditanyakan ke orang tua mereka, di sana pasti letak barang itu tidak ada yang dipindah. Nah, ketika sekolah kita sedang dirombak seperti ini juga tantangan besar buat saya gitu. Apalagi memperkenalkan gedung SD 5 nanti di sana gitu ya. Kemudian hambatan kognitifnya itu ada beberapa anak tunanetra yang nggak paham instruksi verbal ya. Jadi kayak Edwin itu kan double handicap dia. Nah, ketika dia lebih ke tunarungunya, saya nggak bisa menginstruksikan secara verbal, makanya dia nggak bisa masuk ke kelas tunanetra karena itu dia masih ada sedikit penglihatan tapi tidak bisa diinstruksikan secara verbal gitu ya. Kemudian emosional juga kenapa? Ketakutan, kecemasan. Coba Bapak Ibu ingat-ingat kondisi mati lampu. Nah, tiba-tiba lagi di kamar mandi ini lagi bersabun, tiba-tiba mati lampu. Panik nggak? Panik ya. Dan itu dialami oleh anak tunanetra seumur hidup mereka ketika di tempat baru, Bapak Ibu ya. Nah itu seperti itu bayangannya. Jadi mati lampu seumur hidup mereka seperti itu. Apalagi di tempat baru yang mereka nggak pernah ke situ. Itu rasanya seperti itu. Kalau untuk kondisi di rumah itu nggak masalah ya. Tapi kalau kondisi di rumah-rumah baru itu pasti seperti itu rasanya. Oke, lanjut. Nah, ada strateginya. Yang pertama adalah 1, menyediakan alat bantu yang memadai. Ini nggak bisa sendiri, Bapak Ibu. Guru itu harus bekerja sama juga dengan kepala sekolah tadi itu meminta fasilitas yang memadai, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Jadi nggak itu aja gitu, harus variasi gitu ya. Kemudian yang 3 adalah berinovasi dalam media pembelajaran, dan sekarang itu udah ada namanya teknologi asistif. Jadi Bapak Ibu silahkan cari di Google, banyak teknologi asistif yang memang bisa digunakan untuk anak tunagrahita, tunanetra, tunarungu ya, banyak sekali sekarang. Kemudian membangun hubungan emosional yang positif dengan siswa. Jangan sampai siswa itu takut dengan kita ya. Memang hubungan guru dengan siswa itu ada batasnya Bapak Ibu, seperti apa? Tidak boleh memeluk ya, hati-hati. Kemudian tidak boleh memangku ya. Nah itu hubungan antara guru dan siswa. Tapi secara emosional boleh dekat Bapak Ibu ya. Kalau fisik memang tidak boleh ya, dibatasi. Tapi kalau untuk emosional boleh dekat. Jadi supaya anak itu lebih mudah memahami materi yang akan kita ajarkan juga. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa segan, seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Jadi yang tahap dari atap ya,
A sudah tadi, B sudah, kemudian A, C. Jadi langkahnya mengajari Braille dulu ya Bapak Ibu, nanti yang OM saya jelaskan. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan multisensoris, ini yang saya gunakan di kelas. Apa misalnya? Tadi pembelajaran taktil, menggunakan audio, multisensoris. Mereka kan memang terganggu visualnya ya. Berarti yang harus dioptimalkan apa Bapak Ibu? Audio dan taktil. Nah itu yang dioptimalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika anak tunarungu tidak bisa mendengar, berarti yang dimaksimalkan apa? Visualnya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan latihan berulang dan konsisten ini. Berulang-ulang, konsisten, dilakukan terus-menerus. Misalnya kita bosan ya wajar gitu. Tapi kalau anaknya belum mampu menguasai Braille, ya mau nggak mau kita harus mengulang-ulang materi kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat pembelajaran menjadi interaktif dan menyenangkan. Oke, lanjut. Oke, ini Bapak Ibu silakan dicermati. Mungkin di bawah ini ada alat-alat yang belum pernah Bapak Ibu lihat. Tapi kalau guru-guru yang udah main di kelas saya udah lihat ya. Ini namanya reglet. Ini namanya silus. Kemudian ini untuk anak-anak yang kelas dasar namanya patule. Ya, papan tulis sudah pakai paku-paku kecil ini. Kemudian yang itu adalah teknologi jadul. Dulu sekolah kita punya tapi udah rusak ya. Mesin ketik Braille yang ada 6 tombol. Nah, kemudian ini yang terbaru adalah mesin komputer keyboard. Nah, keyboard tapi dia ada sensorisnya di sini. Nah, ini nanti ketika tunanetra macam ini ada kodenya, ada kodenya. Kemudian nanti muncul di layar dan biasanya komputernya udah juga diinstal aplikasi MIDI, jadi bunyi, ada suaranya gitu. Nah, jadi ada suaranya, ada audionya. Kemudian ini mesin Braille namanya. Ini mesin printer tapi khusus untuk Braille. Jadi kita ngetik nih, pakai aplikasi di komputer ngetik. Kemudian nanti langsung keluar bentuk tulisan Braille gitu. Dan itu baru ada di SLB Mempawah ya, Mempawah aja. Gitu, dan mereka nyumbang buku juga ya. Nah ini kertasnya yang dipakai, namanya kertas Braille juga. Jadi bisa dijilid ya. Oke, lanjut. Nah, aktivitasnya apa aja Bapak Ibu? Membaca, menulis, bermain, pokoknya tebak-tebakan yang pakai huruf Braille gitu. Nah, ini contoh pembelajaran di kelas. Ini Bu Murfi, Pak Arif mana? Ini anak murid saya yang tunanetra kelas 1, sekarang naik kelas 2. Terus ini Theo ya, datang Theo. Ini waktu dia awal-awal belajar pakai patule, tapi sekarang dia udah pakai stylus dan reglet gitu. Ya. Oke, nah sekarang mobilitas ya. Mengajar mobilitas ada 3. Pertama, penggunaan tongkat putih. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, kenapa tongkat tunanetra warnanya putih? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nggak hitam, nggak merah, nggak orange, nggak gold? Mungkin lebih percaya kali ya. Ya. Karena penglihatan mereka itu putih. Pasti kurang tepat. Kenapa? Karena warna putih atau silver itu bisa memantulkan cahaya, bukan untuk tunanetranya, tapi untuk pengguna jalan Bapak Ibu. Jadi misalnya tunanetra mau nyebrang, dia mau pakai tongkat kan. Nah sinarnya memantulkannya ke yang naik mobil, ke yang naik motor, sehingga mereka tahu keberadaan di depan bahwa ada orang tunanetra. Bahkan orang tunanetra itu kalau berjalan hujan itu yang dibawa apa? Payung atau tongkatnya? Tongkatnya. Mereka nggak perlu payung, biarin nggak apa-apa kehujanan, yang penting tongkatnya itu yang penting. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua adalah melakukan navigasi yang aman dan terkontrol. Nah ini yang paling susah juga ya di sekolah, apalagi mudah-mudahan nanti sekolah kita dibangun tuh lebih aksesibilitas ya Bu. Jadi ada tangga-tangga yang memang ada pegangannya gitu ya. Kemudian penggunaan teknologi asistif Bapak Ibu ya. Sekarang lebih banyak teknologi asistif, bahkan kita bisa menciptakan sendiri teknologi asistif ya. Lanjut next.
suka dimainin renda ya, itu yang zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu yang lipat. Nah, yang lipat seperti ini, jadi bisa praktis dibawa masuk ke dalam tas ya. Kemudian ini Bapak Ibu pernah lihat nggak jalan kuning kayak gini? Ya, ini namanya guiding block. Ya, jadi tunanetra kalau di tempat umum jalannya lewat ini Bu. Jadi ketika tongkat mereka kan ada teknik-tekniknya tuh, teknik sentuhan dua, sentuhan satu. Itu kalau pas kena guiding blocknya ini lebih aman. Nah, sayangnya di Sintang ini belum bagus ya aksesibilitasnya untuk penyandang tunanetra. Baru ada di mana Sungai Durian ya, sepanjang waterfront aja gitu. Sedangkan di pinggir-pinggirnya malah kurang, nggak ada ya, sayang sekali. Nah, ini peta timbul yang memang harus ada sebenarnya di sekolah Ibu. Jadi tahu oh ini Pulau Kalimantan, terus letaknya banyak gunung-gunungnya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan kondisi geografis. Oke, lanjut. Nah, ini aktivitasnya ya kayak berjalan, kemudian mengenali suara, tanda di lingkungan sekitar. Nah, awal-awal Bapak Ibu, awal-awal saya ngajarin tanya Bu Ika ya, saya pakai kunci Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu saya lemparkan kunci, kemudian mereka mencari di mana jatuhnya kunci itu dan disuruh cari sampai ketemu. Itu pertama kalinya. Dan alhamdulillah dua-duanya ini bisa cepat gitu dapat kunci. Walaupun saya bisa dari sini, saya lempar jauh ke sana, mereka pasti sensitif, langsung saya ambil, cari di laba sampai ketemu. Itu kenapa Bapak Ibu? Supaya mengenali suara dulu. Nah, ketika tahu misalnya barang mereka jatuh, jadi ini bermanfaat ya. Ketika stilus mereka jatuh kan gitu ya, bunyi, bisa nyari sendiri karena terbiasa dengan suara-suara ya. Oke, makanya anak tunanetra itu tidak bisa dicampur dengan anak-anak yang bisi, Bapak Ibu. Maaf, anak tunagrita yang suka tantrum ya, kayak Wati dan sebagainya itu nggak bisa Bapak Ibu ya, karena mereka sensitif terhadap audio. Lanjut. Oke, pembelajarannya ada yang saya ambil dari itu adalah yang pertama adalah refleksi dan evaluasi juga. Jadi yang paling penting dari pembelajaran itu mengevaluasi kemajuan siswa secara berkala, kemudian menggunakan umpan balik juga dari siswa untuk memperbaiki metode pengajaran. Bapak Ibu jangan lupa kalau udah ngajar tanya ke anaknya gimana hari ini, senang tidak dengan pembelajaran hari ini, apa yang susah dari pembelajaran hari ini. Itu setiap hari Bapak Ibu ya, setelah kita selesai mengajar. Jadi kita bisa tahu kekurangan kita, misalnya bagaimana Syafira hari ini belajarnya. Oh, hari ini terganggu Bu, tadi pas pakai tongkat ada anak tunarungu yang atau ada teman yang nabrak saya misalnya. Oh, jadi tahu berarti pembelajaran orang selanjutnya harus di tempat yang sepi gitu ya. Kemudian perbaikan berkelanjutan, menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa, kemudian mengikuti perkembangan terbaru dalam pendidikan tunanetra. Ini kayak teknologi asistif ini berkembang terus, bahkan sekarang ada tongkat yang bisa bicara Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu susah-susah lagi, ada sensornya gitu, misalnya batu, selokan gitu dia bisa tahu. Tapi kalau di luar negeri Bapak Ibu jarang ya pakai tongkat iya, tapi biasanya dengan anjing ya. Nah, kalau penyandang tunanetra di luar negeri itu biasanya pakai anjing yang memang sudah dilatih di lembaga, dan anjing itu tidak boleh diberi makan sembarangan karena dia akan berpindah tuan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti suatu hari someday luar negeri lah, ke Amerika biasanya banyak, kalau ada anjing yang menuntun orang tunanetra jangan dikasih makan ya, karena itu punya tuannya ya. Jadi anjing itu memang punya si penyandang tunanetra itu, dan jangan sembarangan ngasih makan, nanti anjingnya ngikutin kalian yang ngasih makan, kasihan yang punya. Ini saya dapat dari ilmu dari dosen saya yang memang dulu asramanya di Amerika, setahun dengan anak-anak tunanetra di sana, tinggal dari tidur sampai tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi di sana, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga alhamdulillah dari pembelajaran yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang positif. Tahu dari mana Bapak Ibu? Dilihat dari kemampuan anaknya saat dites ujian ya.
atau sumatifnya. Dari situ kita tahu, oh berarti sudah ada peningkatan gitu ya. Kemudian berarti metode yang diterapkan efektif, berarti nanti aplikasinya lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan jika ada. Oh iya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bu Fira. Di sini saya juga belajar nih ya Bapak Ibu ya, bagaimana pembelajaran ya Braille ya dan juga OM ya. Saya kemarin waktu supervisi itu hanya ya mengenal OM ya. Nah sekarang baru tadi mengenal Braille yang benar-benar. Oke Bapak Ibu, silahkan saya beri kesempatan satu orang saja ya, satu pertanyaan saja karena waktu kita sudah menunjukkan jam 4. Jadi satu pertanyaan saja untuk Bu Vera. Selamat sore semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai moderator yang memberikan kesempatan untuk bertanya, dan terima kasih kepada Bu Vera, materi yang disampaikan sangat luar biasa. Ada dua pertanyaan Bu. Yang pertama, dari pengalaman Ibu di SLPN 25 Sintang menangani 2 peserta didik tunanetra, yang ingin saya tanyakan, berapa lama waktu Ibu mengajar dalam huruf Braille itu kepada kedua peserta didik kita ini sampai mereka bisa dan memahami dan bisa belajar sendiri. Terus yang kedua, saya tertarik dengan tongkat. Apakah tongkat itu juga diajarkan seperti kita mengajarkan memperkenalkan huruf Braille kepada tunanetra? Itu saja, terima kasih. Ya, ada 2 pertanyaan Bu Vera, silahkan langsung dijawab ya. Berapa lama sih Bu Vera ini mengajar Braille untuk anak-anak ya, Theo dan Safira tadi, sehingga mereka itu bisa benar-benar menguasai Braille tersebut. Kemudian yang kedua, apakah tongkat itu juga diajarkan seperti mengajarkan huruf Braille? Oke, silakan. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya juga. Berapa lama waktu mengajar? Tergantung dari kondisi anaknya. Jika anaknya tidak ada hambatan kognitif, tidak moody gitu, itu cepat ya Bu. Jadi seperti Theo, karena usianya sudah besar, kemudian masuk di sini udah SMP, dia cepat belajar. Jadi 1 bulan tuh udah langsung pindah ke Patule. Tapi untuk Syafira ini kan masih usianya, fasenya masih A. Jadi dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi ini masih mengulang-ulang huruf A sampai Z menggunakan Patule. Walaupun udah setahun ya Bapak Ibu, dengan keterbatasan dia yang jarang masuk lah gitu ya. Jadi memang nggak intensif. Tapi memang kita itulah komunikasi dengan orang tua di rumah, bagaimana mengajarkan. Makanya di rumah juga dia ada Patulenya kayak gitu. Tapi khusus saya sendiri belajar Braille ya Bu ya, memang lama sekali gitu ya, sampai beberapa tahun. Bahkan dulu mata saya sampai minus silinder karena saya ngintip huruf-hurufnya itu. Kalau tunanetra kan nggak pakai mata Bapak Ibu ya, pakai taktil. Kalau saya kan taktil kurang ya, jadi kami menggunakan mata untuk belajar, dan itu luar biasa sekali. Ini aja masih Braille alfabet, Arab ada, musik ada, kemudian matematika ada sendiri juga ya Bapak Ibu ya. Nanti mudah-mudahan di lain waktu bisa saya perkenalkan. Oke, untuk selanjutnya, tongkat itu memang ada di kurikulum Ibu. Jadi ada di PMM juga ada, namanya mata pelajaran program khusus. Nah, di dalam mata pelajaran program khusus di PMM itu ada pembelajaran tongkat tunanetra. Di situ ada CP-nya, ada TP-nya di situ juga. Jadi nggak cuma ngajarkan tongkat Bu, trailing dia di ruangan, kemudian cara dia menyeberang jalan, bahkan untuk toilet training dia itu tuh ada, semua diatur di kurikulum kayak gitu. Iya, sama-sama. Oke.